Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu. Kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, nauzubillah, dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang. Itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan. Dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah, sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada waswas syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udzkur kadza wa kadza, udzkur kadza wa kadza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh waswas syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa, di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri, ya kita duduk. Kalau tidak duduk, ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berzikir, memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita, agar terhindar dari overthinking, sekali lagi, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap gerak, langkah, ucapan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan.
Demikianlah yang bisa kami Ustaz sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.